Yang jelas memang uang itu tidak akan hilang. Maka di akhir-akhir ini dipakai ya dengan serentak dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Nah, makanya saya bilang saya nggak peduli lah anggaran itu mau disimpan supaya nanti dipakai agar saya nggak ke situ Saya ini berpikirnya bahwa infrastruktur yang dibangun ini kan berdasarkan perencanaan karena adanya kebutuhan baik masyarakat pengguna maupun kebutuhan apapun ini dibutuhkan. Maka kalau ini diundur, maka ada kerugian kemanfaatannya, iya kan? Betul. 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 Walaupun dihitung uang ya belum rugi, uangnya belum dibelanjain. Tapi kerugian kemanfaatan masyarakat belum bisa menikmati infrastruktur ini. Jadi jangan kemudian ini membuat terlena karena ini sebenarnya kenaikan yang menurut saya masih belum pasti, semu lah. Ini karena ya kamu belanjanya sekarang ini di kuarter 4 kuarter. Coba kalau kita lihat average 1 tahun, 2025 sekarang kan, bandingkan dengan 2024, naikkan enggak? Oke, katakanlah itu jalan provinsi, tapi kemudian sambungannya ada jalan kabupaten, ada jalan nasional, maka dibutuhkan sebuah sinergitas yang baik antar semua pemerintahan daerah maupun kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Jatim semua, gimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, di mana kita akan ngobrol terkait dengan obrolan inspiratif yang penuh wawasan, dan episode kita kali ini akan membahas terkait dengan tema yang sangat penting dan relevan dengan kondisi sosial kita saat ini, yaitu infrastruktur dibangun, ekonomi ikut tumbuh. Seperti kita ketahui dulur Jatim bahwa di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dan fluktuasi ekonomi global, perekonomian Jawa Timur ini pada kuartal 3 menunjukkan kinerja yang tangguh dan tumbuh secara inklusif. Kita akan membahas secara tuntas bersama dengan tamu yang luar biasa hari ini, yaitu Bapak Martin Hamonangan SHMH, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jatim 4, Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi, dari fraksi PDI Perjuangan. Assalamualaikum Pak Martin. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik ya, sehat. Alhamdulillah. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya ini hadir lagi di podcast kayaknya ini. bisa ngangen ini. Bisa di sini terus. Siap, kita tunggu Pak. Karena Insight-insight. Mbak juga nih energik sekali. Oh siap. Dalam rangka mendalami apa yang ditanyakan ini. Siap, karena memang saya mewakili masyarakat nih Pak, Gitu untuk ya. mempertanyakan kepada anggota dewan kita nih berbagai kebijakan yang ada, dan hari ini kita akan bahas soal infrastruktur Pak Martin. Seperti tadi halnya saya sampaikan bahwa Jawa Timur ini cukup tangguh di kuartal 3 ini. Menurut data dari BPS per 5 November 2025 secara quarter to quarter pada kuartal 2 kemarin Jatim tumbuh 1,70%. Nah, menurut Pak Martin sendiri di tengah kita kebijakan efisiensi pemerintah, kita masih tumbuh 1,70%. Ini Pak Martin melihatnya seperti apa? Apakah ini memang sudah sesuai target atau melampaui target atau seperti apa? Ya, jadi pertumbuhan ekonomi itu kan secara makro dilihat bagaimana ekonomi ini tumbuh khususnya di Jawa Timur ya. Kalau kuartal ini naik 1,70 ya. Kuartal ini kan berarti kita tarik 4 bulan yang lalu, sekarang sampai ke 4 bulan yang lalu ya kan. Nah, di situ harus kita juga harus melihat ya kan. Nah, di situ banyak juga mungkin adanya realisasi atau eksekusi anggaran ya kan. Nah, eksekusi anggaran ini kemudian kaitannya dengan infrastruktur ya kan. Ini tentu akan secara angka, gradual angka dia akan menaik. Ya kan? Yang kedua adalah peningkatan ekonomi Provinsi Jawa Timur, di mana Jawa Timur ini kan pintu gerbang Indonesia Timur. Ya. Jadi kemudian ada belanja dari luar masuk ke Indonesia, ke Jawa Timur. Nah itu kemudian direkam menjadi sebuah peningkatan. Yang berikutnya adalah 4 bulan lalu kalau tidak salah adalah ada masa-masa anak mulai bersekolah, ya kan? Ya, sebagaimana kita ketahui, Jawa Timur ini kan banyak lembaga pendidikan yang diminati oleh orang-orang Indonesia Timur. Betul.
Ya, tentu kalau anaknya berpendidikan di Surabaya atau Malang, ya kan, tentu dia mencari rumah kos, ya kan, terus kemudian membayar uang sekolah dan lain sebagainya, maka ada peningkatan pergerakan aliran anggaran, duit. Ya. Termasuk juga beberapa usaha banyak juga melakukan penetrasi pasar dengan cara diskon-diskon dan lain sebagainya. Maka ini semua efek-efek ini kemudian secara angka ada peningkatan 1,70. Artinya di samping ada eksekusi anggaran dari APBD provinsi, juga ada belanja masyarakat. Ya, belanja masyarakat ini ya banyak hal. Oleh sebab itu bagus juga di tengah efisiensi pemerintah pusat berupa pengurangan TKD, transfer ke daerah. keuangan daerah itu yang nilainya kira-kira hampir 4 triliun untuk Jawa Timur. Memang di postur anggaran kita menjadi berkurang 4 triliun. Tapi itu kan nanti untuk anggaran yang di 2026. Iya kan? Betul. On schedule atau on the way belum. Jadi ini lebih kepada belanja yang kemudian masif, termasuk belanja infrastruktur. Karena belanja infrastruktur kan lumayan besar. Di anggaran Provinsi Jawa Timur itu di samping Dinas Pendidikan, yang kedua adalah Bina Marga. Besaran anggarannya dalam 1 tahun. Nah, mungkin Mbak Silka karena mungkin banyak orang secara umum tidak paham, kalau saya paham banget. Jadi begini, di akhir tahun itu biasanya tender-tender pekerjaan dikerjakan. Nah, ini saya selalu kalau ada rapat kerja dengan dinas-dinas infrastruktur, kan kita bidangnya pembangunan. Ya. Saya selalu pertanyakan, kenapa eksekusi sebuah proyek itu di akhir tahun? Nah, iya. Ya kan? Di akhir tahun di mana kita sebagaimana kita ketahui, akhir tahun iklimnya hujan. Betul. Iya kan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Biro Pengadaan Barang dan Jasa ngomong, ya bagaimana Pak, ini kan proses lelang, kemudian penawaran dan sebagainya. Nah, jadi Mbak Silka, ada politik anggaran di sini, ya kan. Saya tidak ingin membuat sebuah gosip atau isu apapun, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kita. Jawa Timur 6, sekian triliun. Nah ini saatnya dikeluarin nih duit nih. Ya bulan-bulan tahun-tahun terakhir ini. Makanya kalau kuarter ini sekarang naik wajar. Iya kan? Ada eksekusi anggaran. Gampang ya gitu ya? Iya, betul. Nah itu dia. Makanya ya nggak kaget. Jadi jangan terjebak kita ini, oh berarti pembangunan ini hasil sebuah gerakan. Jangan dulu ke sana. Nah, sekarang ini sama seperti inilah. Kalau Mbak Silka sekarang punya duit 100, katakanlah 1 juta disimpan, terus di kuarter ini baru dibelanjakan, maka naiknya di kuarter sini. Iya, betul. Betul nggak? Jadi ini fenomena, menurut saya fenomena biasa. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, ini belum tentu keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga. Walaupun mungkin saja iya, tapi saya melihatnya ya ini memang piksilnya APBD, gitu loh ya. Nanti ini proyek ini kebut, semua dicairkan. Ya bukan saya loh yang ngomong, Gubernur DKI ngomong, Gubernur Bu Kofifa juga ngomong, lo itu duit untuk kegiatan APBD kita, bukan uang lebih atau uang tabungan. Ya terbukti kan, sudah mulai dicairkan mulai bulan lalu. Jadi terekamnya naik otomatis. Pertumbuhan mulai bertumbuh karena duitnya mulai dicairkan. Saya rasa itu ya, mudah-mudahan ini jadi pencerahan. Tapi bagus Pak, saya setuju. Justru saya menunggu statement ini kepada masyarakat supaya ada pencerahan juga bahwa pertumbuhan ekonomi ya memang banyak faktor. Dan itu salah satunya. Banyak faktor. Betul. Dan ya secara logika sangat make sense begitu ketika memang di akhir tahun biasanya belanja anggaran itu juga semakin
tinggi karena biasanya dihabiskan di akhir tahun. Jadi poinnya adalah kita jangan kemudian terkamuflase atau terlena Ya, dengan pertumbuhan ini. Pertumbuhan ini kan hanya angka-angka, betul. tapi kita harus tahu sebabnya kenapa. Nah itu kemudian kita engineering, kita rekayasa untuk selalu ditingkatkan lagi, ya kan. Jadi otomatis menurut saya jangan kemudian ini di angka-angka ini, apalagi BPS, Biro Pusat Statistik itu kan hanya melihat angka-angka saja. Oleh sebab itu ya itu tadi. Jadi jangan kemudian ini membuat terlena karena ini sebenarnya kenaikan yang menurut saya masih belum pasti, semu lah. Ini karena ya kamu belanjanya sekarang ini di 4 kuarter. Coba kalau kita lihat average 1 tahun, 2025 sekarang kan, bandingkan dengan 2024, naikkan enggak? Karena itu ditarik 1 tahun. Kalau ditarik 4 bulan sekali ya naik bos, duitnya karena dibelanjakan di 4 bulan ini. Mantap. Ya. Oke. Baik Pak, terkait dengan infrastruktur. Oke, baiklah, pertumbuhan ekonomi memang ada tadi faktor yang mempengaruhi, tapi bicara infrastruktur itu sendiri. Di tahun 2025 ini seperti apa kalau Bapak melihat? Apakah memang masih banyak, sepertinya kalau infrastruktur itu sudah beberapa tahun lalu sudah mulai ini ya Pak tertata, maksudnya di periode lalu. Ya. Sekarang ini lebih ke pembangunan mungkin SDM-nya dan lain sebagainya. Ya. Benarkah begitu atau masih adakah pembangunan prioritas dalam hal infrastruktur di Ya. tahun 2025 atau mungkin juga nanti di RAPBD 2026 Pak Ya. Martin? Saya kembali lagi dulu ya, Oke. ke tadi itu ya. Terbayang enggak 38 kabupaten kota dengan serentak membelanjakan di 4 bulan ini? Udah. Ya. Artinya ini pola-pola ini ya sudah di mana-mana seperti itu. 4 bulan terakhir ini dibelanjain APBD-nya, dikeluarin. Ya jelas 38 kota dalam waktu yang bersamaan dalam 4 kuarter tahun ini sekarang, 4 bulan ini, termasuk pemerintah Provinsi Jawa, berapa APBD yang beredar? Triliun sekian, ya kan? Kalau kemarin ya kita tanpa sujon lah ya, 6, sekian Jawa Timur. Ini sudah viral, bukan karangan saya. Ya. Itu dari Jawa Timur. Belanja segitu. Karena tahun anggaran harus ditutup nih, Desember. You nggak boleh simpan, iya kan? Nah ditutupnya ini saya nggak tahu juga. Kenapa kok faktor di akhir-akhir ini baru dicairkan? Ya kalau bahasa normatifnya karena persiapan-persiapan lelang dan lain sebagainya, ya oke lah. Tapi itu dilakukan 38 kabupaten kota, luar biasa peningkatan pertumbuhannya. Ya. Nah kembali kepada tadi soal Infrastruktur. Jadi perencanaan anggaran itu dimulai 1 tahun sebelumnya. Ya. Ya kalau kita kemudian berbicara soal pembahasan anggaran, itu pertama kali kita dari titik KUAPPS, ya, plafon anggarannya. Itu nanti dinas ini, termasuk dinas yang menangani infrastruktur, menyusun sebuah program rencana anggaran. Masuknya ke Bapeda. Ini saya bicara secara garis besar saja ya. Tentu itu ada proses-proses detailingnya. Masuk ke Bapeda. Bapeda kemudian ada timnya dia. Dijadikanlah, dibuatlah dalam bentuk KUAPPS. Oke, tentu dengan internal mereka oke sudah setuju, dilemparkanlah dia ke DPRD Provinsi Jawa Timur. Ayo kita bahas. Nah, itu masih berupa platform, Ya. angka gelondongan besarnya. Masuk dia ke komisi-komisi, karena anggaran itu sudah di breakdown di masing-masing OPD. OPD Bina Marga, you dapat 2, sekian triliun atau 1, sekian triliun. Ini sekian. Nah, kemudian dibahaslah dalam rapat-rapat kerja oleh komisi. Komisi D itu ada 9 OPD. Oke. Termasuk Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, ESDM. Kita undang, buka datamu, mau bikin apa kamu anggaran segitu, ya kan? Nah terus itu kemudian yang hadir harus kepala dinas nih. Nggak kepala dinas usir, karena dia tidak mengambil keputusan, kebijakan. Buat apa kita bicara orang tidak ada keputusan?
pasti kepala dinas dengan rombongannya macam-macam buat data, paparkan, set. Kita teliti satu persatu. Ini perencanaan loh ya, rencana anggaran untuk di 2000, katakan sekarang 2025 ya, untuk 2026 ya. Oh ini Pak, ini perbaikan jalan di ini, di ruas jalan ini. Besarnya proyeknya berapa gitu kan. Nah itu baru kita kuliti satu persatu, kita tanya, ya kan. Terus kemudian ini pengadaan ini. Setelah kemudian ada persesuaian, kesepakatan, ini masuklah kepada Banggar, TAPD namanya. Tim anggaran pemerintahan daerah terdiri dari eksekutif itu dipimpin oleh Sekda dan jajarannya. Kalau yang dari Dewan, Banggar, Badan Anggaran, Ketua Dewan dan anggota Banggar. Kotak ketik sana, berubahlah dia, ya kan? Nah, setelah ditetapkan oleh TAPD itu nanti ada namanya rapat konsultasi. Kembalikan lagi rapat konsultasi kepada komisi. Karena yang tahu duit nih komisi nih, yang tahu kegiatannya persisnya. Komisi belum lu, kenapa ini dicoret? Kenapa ini dikurangi? Debatlah kita dengan pimpinan Dewan dan Banggar. Kita harus gini, mereka rapat lagi. Baru kemudian disusunlah Raperda, rancangan perda tentang APBD 2026. Oke, setelah digedok, tanda tangani gubernur dan pimpinan Dewan, dikirimlah ke Mendagri untuk mendapatkan fasilitasi. Apakah ada perubahan? Mungkin sekali. Dicoret atau ditambahi atau apa oleh Mendagri. Setelah selesai pengesahan dari atau persetujuan dari atau ada fasilitasi dari Kemendagri, khususnya di KEUDA, Dirjen Keuangan Daerah, dikembalikan ke provinsi. Baru ditetapkan APBD-nya, bukan rancangannya lagi. Nah, itu perencanaannya 1 tahun sebelumnya. Dengan menggunakan sistem informasi pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, itu punya akun sendiri-sendiri pemerintahannya, dalam rangka mengisi anggaran di akun SIPD-nya masing-masing. Nanti itu terkoneksi dengan Mendagri. Dengan pusat ya? Iya. Oke, jadi itu bagaimana proses kemudian APBD disahkan begitu ya? Tadi prosesnya panjang, jadi 1 tahun sebelumnya berdasar pada ya RPJMD dan lain sebagainya itu Pak ya? Pertimbangannya ya. Pertimbangannya. Tapi untuk mengukur bahwa proyek infrastruktur itu betul-betul berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, DPRD punya indikator tertentu nggak Pak untuk mengukur itu? Nah, biasanya, untuk melakukan pengawasannya? Kalau indikator secara sistemik nggak ada. Kita indikator kita adalah bahwa khusus kalau saya sih masing-masing anggota kan punya pendapat. Kalau saya itu infrastruktur harus pro rakyat, pro masyarakat. Jadi jangan kemudian infrastruktur itu hanya membangun katakanlah fisiknya saja. Menara Menara Gading. Jadi pembangunan infrastruktur harus kemanfaatannya untuk masyarakat. Nah tentu kita kan punya, sebelum itu kan kita punya pengaduan, punya hasil spotting. Nah saya tanya kita, ini Pak kenapa di sana nggak bisa kamu, padahal itu prioritasnya tinggi, jalannya sudah sangat rusak, jalan provinsi dan lain sebagainya. Nah di situ peran kita ada pengawasan. Nah terkait indikatornya kalau kami jelas, indikator secara administrasi harus dilalui. Misalkan kalau itu kemudian indikatornya Anda kok membangun, misalkan katakanlah kantor UPT, membangun kantornya sendiri di sana, ya kan? Indikatornya memang apakah memang sudah waktunya harus dibangun, ya kan? Jangan karena menghabiskan anggaran, karena banyak program lain yang perlu dianggarkan. Kan sekarang ya banyak juga kantor-kantor pemerintah itu kan bagus-bagus. Kok tiba-tiba ada renovasi dan lain sebagainya. Nah itu yang indikator-indikator itu yang bisa kita ukur. Kemudian jalan, menurut saya pemeliharaan jalan yang mana mau dipelihara, ya kan? Ini Pak ada lubang-lubang, bikin garis sepadannya dan lain sebagainya. Indikator sesuai dengan on the spot fisik itu. Jadi kemudian itu kita melakukan sidak dan lain sebagainya. Jadi itu Mbak Sil ya.
Oke, jadi untuk melakukan sebagai bentuk pengawasan ya dari Iya, DPRD pengawasan. supaya yaitu infrastruktur tidak hanya sekedar membangun fisik tapi Iya. ada asas kebermanfaatannya Iya, dan itu untuk kebermanfaatan, rakyat iya. begitu ya Dan Pak jangan Martin ya. bersifat sesuatu yang tidak prioritas kemudian karena ada program lain yang harusnya mendapatkan prioritas tapi tidak ada anggarannya kan gitu. Nah, itu dia. Tapi memungkinkan nggak Pak, misalnya realokasi anggaran begitu di tengah-tengah ketika misalnya APBD sudah diketuk, tapi kemudian misalnya ya Pergeseran. Ya gitu pergeseran namanya. atau. Secara teori nggak bisa. Oke. Tapi itu tadi saya bilang, gubernur tiba-tiba bisa mengeluarkan APBD mendahului. I see. Iya kan? Jadi gini, ini kan sudah disahkan nih untuk 2026. Dalam proses sebelum realisasi di 2006, tiba-tiba di bulan 1 atau bulan 2, gubernur mengajukan APBD mendahului tanpa persetujuan kita. Bisa tergeser tuh barang, ya kan? Bisa menjadi proyek apa nggak tahu. Ya. Dan celakanya kita selalu kadang-kadang diberitahu di akhir-akhir. Jadi kita nggak ngerti kadang-kadang. Terus kemudian ada pembahasan terkait dengan pelaksanaan anggaran, ya kan? Atau LKPJ, loh. Ada APBD mendahului, makanya proyekmu kok nggak jalan karena digeser. Bisa. Oke. Tapi kalau secara on prosedural pembahasan APBD nggak bisa lagi, udah digedok. Oke, tapi kalau untuk ini kita bicara infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi ya Pak. Bagaimana kemudian mendorong investasi-investasi setelah infrastruktur itu dibangun. Tapi kalau investasi berarti masuk di komisi berapa Pak? Komisi C ya, perekonomian atau saling ada lintas komisi gitu kah atau bagaimana? Saya nggak tahu nanti pengertian investasi ini apakah to business atau investasi aset kita. Oh, oke. Ya kan? Kalau yang disebut investasi aset jelas setiap anggaran Rp1 pun itu merupakan investasi kita. Ya. Karena ketika kemudian kita membangun sebuah kantor atau membebaskan lahan itu masuk di BPKAD sebagai aset tercatat. Tapi kalau untuk biaya rutin dan lain sebagainya yang tidak terkait dengan aset fisik ya tentu itu anggaran yang habis dipakai. Contoh misalkan lahan pengolahan pabrik limbah B3 di Dawar Blandong itu sekitar 50 hektar pembebasannya. Nah, jadi ini tanah perhutani nih, yang di Dawar Blandong, Mojokerto. Kemudian ada perencanaan membuat pabrik limbah B3 punyanya provinsi atau punyanya BUMD. Karena lahannya ini punya provinsi, kemudian pemerintah provinsi melakukan tukar guling di wilayah Bondowoso. Dibebaskanlah. Kalau nggak salah kalau aturannya 50 hektar plus berapa persen kelebihannya, nggak boleh pas. Dibebaskanlah di situ. Maka kemudian tanahnya perhutani kita ambil, dia pindah ke sana. Nah kemudian ini kita daftarkan ke BPN menjadi milik Provinsi Jawa Timur. Nah itu kemudian dicatatkan menjadi aset. Nah itu bisa jadi kan investasi juga. Nah jadi memang asetnya kita sangat besar. Kalau dibilang ya kaya pemerintah Provinsi Jawa Timur ini aset. Ya kan? Iya. Ya rumah sakit itu kan juga aset. Iya. Harusnya begitu ya. Tapi kalau investasi dalam artian bisnis? Terkait dalam bisnis, pemerintah daerah kan tidak boleh berbisnis. Yang boleh adalah mengutip PAD, penghasilan asli daerah. PAD ini nanti dihitung berapa PAD kita, maka APBD kita itu disesuaikan dengan PAD yang kita dapat. Total ini belanjanya pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun 2026 memang mengecil. Biasanya di angka 29 sampai 30 triliun satu tahun. Sampai pernah tembus 32. Nah itu tergantung pada PAD yang diperoleh. Dengan pendapatan pajak kendaraan bermotor. Ya kan? Pendapatan mana di total. Dengan kemudian ditambahkan lagi TKD, transfer daerah kita berapa. Maka itu menjadi besaran APBD Provinsi Jawa Timur. Nah untuk tahun 2026 ya terpotong oleh TKD. Jadi sekarang kalau nggak salah 28 sekian triliun. Bandingkan dengan Surabaya. Surabaya itu rata-rata hampir 11 triliun. Belanja 10 sampai 11 triliun.
belanja per tahunnya di wilayah Surabaya saja segini. Bayangkan, jadi kalau wali kota dengan gubernur ya setara lah itu. Wali kota Surabaya ya. Iya, betul. Oke, Pak Martin, kalau bicara infrastruktur, mungkin saya sebagai masyarakat yang cukup awam, karena pasti yang ada di bayangan kami adalah infrastruktur itu adalah pembangunan-pembangunan yang untuk masyarakat, entah itu membangun jalan, jembatan, atau apapun itulah yang kaitannya dengan konektivitas, kemudian mempermudah distribusi, yang pada akhirnya kan perputaran ekonomi itu terjadi begitu ya Pak. Termasuk juga mungkin juga serapan para pekerja, membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana DPRD dalam hal pengawasannya juga bisa mendorong atau memastikan bahwa pembangunan infrastruktur itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, melibatkan masyarakat desa misalnya, atau di kawasan-kawasan tertentu begitu Pak? Jadi begini Mbak Silya, setiap pembangunan infrastruktur ya tentu itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Seperti saya sampaikan tadi, ada belanja, ya kan. Kemudian secara langsung maupun tidak langsung, setiap pembangunan infrastruktur itu akan membantu perekonomian masyarakat yang ada. Katakanlah jalan. Jalan kalau semakin nyaman, mobil-mobil yang ngangkut sayur lebih cepat nyampe di pasar. Atau jalan dibuat itu untuk mendistribusikan atau memindah barang hasil kebun bumi dari sawah ke pasar, itu ada fasilitas jalan, ya kan. Nah, terkait dengan apakah ini kemudian kita punya pemikiran bahwa setiap pembangunan infrastruktur harus dapat menyerap tenaga kerja, itu sudah pasti. Makanya setiap proyek memang itu kalau itu swakelola katakanlah, tetap swakelola dalam kaitannya membangun sebuah proyek, tetap yang ngerjakan kan masyarakat, ya kan. Tetapi kalau itu swakelola pemeliharaan jalan, nah kita lihat kalau itu pengaspalan katakanlah ya, pengaspalan pemeliharaan jalan swakelola oleh Bina Marga, ya Bina Marga yang mengelola sendiri, duitnya dipegang sendiri, dikelola sendiri, ya dia kerjakan sendiri. Kalau masih bisa mengcover Bina Marga. Tetapi apapun, setiap rupiah yang dibelanjakan untuk infrastruktur sudah pasti mengungkit perekonomian, baik langsung maupun tidak langsung. Itu ada belanja makan, ada belanja sarana dan prasarana, dan upah, ya kan. Jadi memang itu tadi, akhirnya kemudian nyambung bahwa di kuarter ini yaitu tadi karena ada belanja itu tadi ya menuju akhir-akhir. Tapi mungkin ini agak sedikit out of context dari infrastruktur ya Pak. Menyambung tadi Bapak sampaikan bahwa kecenderungan rata-rata memang OPD atau mungkin juga kementerian-kementerian terkait itu belanjanya itu kebanyakan memang di akhir. Mungkin ya karena tadi faktor memang proyeknya dilulan dan lain sebagainya. Tapi apakah itu kan kerap kali menjadi problem juga toh Pak? Iya, bukan problem, itu sebetulnya ya terjadi merugikan masyarakat. Iya itu. Nah ya apakah tidak bisa dievaluasi begitu? Jadi begini loh, sebenarnya secara teori sejak APBD itu digedok, maka ketika tahun anggaran berjalan sudah bisa. Harusnya begitu. Duitnya sudah ada kok, ya kan? Cuman kadang-kadang ini makanya diirit-irit lah. Jurusannya pemerintahan anggaran pasti tahu. Kadang-kadang politik anggaran itu dimurni dia irit-irit, ya, saya bahasanya gitu aja lah. Diirit-irit, tidak dilaksanakan. Kemudian disilvakan, masuklah ke APBD perubahan, ya kan. Nah di APBD perubahan itu ya sudah bisa berubah total, gitu loh. Makanya juga ada, ya saya nggak mau lah ngomong ini rekayasa atau pengakalan, ya ternyata ada juga kegiatan lain yang tadinya dimurni tidak ada. Ya, ini kan termasuk bagian politik anggaran. Terakhir ya saya nggak tahu, saya tidak ingin menduga-duga, tapi secara faktual kan uang itu ada di bank. Oke. Ya, seperti yang disampaikan di bank itu apakah sebenarnya aturannya sudah ada ya.
Di bank itu kalau itu nanti ada bunganya, tentu kan ada bunga. Bank itu kan uang disimpan ada bunganya. Deposito atau apapun itu kan pasti ada bunganya. Iya. Kalau itu ada bunga, harusnya masuk ke jasa giro bunga. Tidak boleh dimiliki, itu harus dimiliki oleh negara. Nah, cuman kan ya nggak tahu dalam praktek-praktek perbankan ini Wisnu, kita nggak tahu. Yang jelas memang uang itu tidak akan hilang. Maka di akhir-akhir ini dipakai ya dengan serentak dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Nah, makanya saya bilang saya nggak peduli lah anggaran itu mau disimpan supaya nanti dipakai negara. Saya nggak ke situ Saya ini berpikirnya bahwa infrastruktur yang dibangun ini kan berdasarkan perencanaan karena adanya kebutuhan baik masyarakat pengguna maupun kebutuhan apapun ini dibutuhkan. Maka kalau ini diundur, maka ada kerugian kemanfaatannya, iya kan? Betul. Walaupun dihitung uangnya belum rugi, uangnya belum dibelanjain, tapi kerugian kemanfaatan masyarakat belum bisa menikmati infrastruktur ini dalam waktu yang sudah ditentukan. Di akhir-akhir ini baru bisa menikmati. Yang kedua, faktor pembangunan dengan di akhir-akhir tahun itu banyak perubahan iklim yang iklim basah dan dia, cenderung hujan. terburu-buru pada akhirnya. Terburu hujan. Hujan kemudian ini kemudian menimbulkan ketidakmaksimalan infrastruktur, ya kan. Nah, ini menjadi hal yang aneh kan. Kita membangun katakanlah drainase sungai, normalisasi sungai. Tapi ketika hujan itu sudah banyak, sudah banjir, kenapa kok nggak seperti waktu keadaan normal dinormalisasikan dulu, dikeruk, dibersihkan. Jadi ketika itu hujan dengan debit tinggi itu bisa diatasi, iya kan? Jadi ya itulah. Nanti kalau kamu jadi anggota dewan tahu ya politik anggaran. Siap. Walaupun tidak melanggar tapi kok rasanya ya nggak pantas, ya kan? Ya. Tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang dilanggar karena tahun anggaran kan berakhir Desember. Tapi kemudian kemanfaatannya menjadi tertunda, masyarakat ini kemudian tidak bisa menikmati dengan cepat. Saya kira itu ya. Oke, baik. Kalau terkait dengan infrastruktur prioritas Pak yang dibangun, mungkin dari komisi Bapak dulu deh di komisi D ya, dengan 9 mitra kerja tadi ya. Apa infrastruktur yang prioritas dibangun untuk tahun ini atau juga mungkin untuk yang nanti 2026? Bicara tahun, kita tentu kalau sudah tahun ini sudah kita tidak perlu bicarakan lagi karena sudah di akhir tahun. Kalau di 2026 itu ya saya melihat postur anggarannya itu nggak banyak yang bisa kita lakukan. Oke, untuk pembangunan infrastruktur ini karena pertama adanya pengurangan TKD tadi, yang kedua ada pergeseran itu saya kalau tidak salah ada kontribusi pemerintah daerah terkait dengan makan siang bergizi, ya kan? Terus kemudian ada pergeseran anggaran yang tadinya untuk infrastruktur digunakan untuk pembangunan terhadap ketahanan pangan, artinya pertanian, gitu loh. Jadi secara umum overall nggak terlalu signifikan untuk pembangunan infrastruktur yang baru. Baik. Lebih kepada pemeliharaan, jalan, pemeliharaan, drainase dan lain sebagainya. Dan belanja pegawai. Baik, Pak, monggo Pak, bisa diminum dulu sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke, walaupun mungkin memang sifatnya pemeliharaan fokus utama saat ini karena ada efisiensi anggaran dan lain sebagainya, tapi kalau di Dapil Jenengan sendiri Pak, infrastruktur jalan misalnya atau mungkin jembatan dan lain sebagainya, apakah sudah cukup oke gitu Pak atau bagaimana? Infrastruktur provinsi kah, kabupaten? Yang ya mungkin secara keseluruhan yang ada di Dapil Jenengan, pengamatan Jenengan. Kalau saya ingin objektif lah ya. Oke. Ingin objektif. Kalau Banyuwangi sudah bagus, karena pemerintah kabupatennya juga konsen terhadap pembangunan infrastruktur. Saya nggak tahu lah itu karena mungkin dulunya menjelang tahun pemilu dan itu nggak apa-apa lah. Yang penting kan untuk masyarakat yang penting juga untuk masyarakat ya, terkait pembangunan. Ya kan, kalau untuk Situbondo itu ada, cuman karena memang Situbondo ini merupakan kabupaten yang dengan APBD tidak terlalu besar. Jadi lagi-lagi tadi kita bicara masalah
prioritas anggaran, banyak bergeser kepada anggaran-anggaran yang menurut saya tidak mengacu pada anggaran belanja modal. Nah, membangun produk infrastruktur kan belanja modal. Nah, lebih banyak pemilihan-pemilihan juga, tapi secara umum ya tidak terlalu signifikan. Bondowoso juga begitu, ya kan. Bondowoso itu kalau nggak salah anggarannya 2 triliun sekian satu tahun, apalagi kalau ini pengurangan TKD ya di bawah 2. Di bawah 2 pun kita lihat komposisi postur anggarannya paling 30% untuk fisik. Ya kan, lainnya belanja pegawai, pemeliharaan dan sebagainya. Kita tahu lah pegawai negeri PNS kita kan banyak sekali. Betul. Bahkan ada yang nggak dapat pekerjaan saking banyaknya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah bahwa jadi untuk pembangunan kabupaten ini kehadiran dari pemerintah provinsi memang ada, tapi masih sebatas pada banyak pemeliharaan jalan. Kalau saya bicara on the fisik, Situbondo masih soal adanya pembangunan mungkin atau bersifat peningkatan jalan provinsi yang mau ke Jangkar itu pelabuhan. Kemudian pemeliharaan jalan yang jalan provinsi yang dari Situbondo ke Bondowoso arah-arah itu jalan provinsi. Kemudian di Banyuwangi ya Tegal Limo. Ya tidak terlalu signifikan juga. Okay. Yang penting itu memang ada kehadirannya. Termasuk juga kehadiran dari pemerintah kabupaten melalui sinergitas dan hibah dari anggota dewan yang membangun ya. Itu kan juga tetap sekecil apapun ada perkembangan. Saya rasa ya dalam kondisi yang sekarang bertahan saja sudah bagus, ya kan? Tapi kalau pembangunan infrastruktur di Jatim itu sentralistik nggak sih Pak? Kalau misalnya kita tarik skupnya lebih luas kan kita kerap kali mengenal istilah Jawa sentris. Jadi pembangunan memang tersentral di Jawa gitu. Nah, kalau Jawa Timur tuh juga adakah daerah-daerah yang seperti ya, itu pasti, gitu cukup sentralistik di mana? Ya kan? Yang pertama-tama adalah Jawa Timur itu hanya kata saja, Jawa Timur. Terdiri dari 38 kabupaten kota. Tapi wilayah kita nggak punya. Wilayah yang punya itu kabupaten kota. Ya kan? Nah, terkait dengan kehadiran pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Timur di daerah, ya lebih banyak kepada kewenangan-kewenangan provinsi. Ya kita harus jujur. Atau dalam bentuk pembangunan bantuan keuangan daerah ada. Seperti tadi ditanyakan, kita sudahlah, kita lebih baik langsung fair saja. Apakah Gubernur Kofifa ini punya daerah-daerah sendiri yang sentralistik? Ya kan? Sebenarnya saya mau jawab juga. Nggak akan jawab juga nggak apa-apa sih Pak. Tapi kalau mau jawab boleh juga. Nggak, maksud saya adalah bahwa setiap pemimpin pasti punya keinginan untuk membangun di daerah-daerah ini secara umum loh ya, yang dekat dengan yang bersangkutan, ya kan. Ya kemudian kan ya wajar lah karena mungkin menurut si pemimpin ini, saya nggak bicara orang dah. Menurut pemimpin ini itu adalah daerah pendukung saya. Wajar, dewan juga begitu. Ya, kalau kita lihat perkembangan, kita lihat dari postur anggaran saja dan proyeknya ada di mana saja. Kalau saya melihat ya, kalau kita bicara Jawa Timur, pembangunan ini lebih banyak di itu daerah apa ya? Disebut Mataraman atau apa ya? Mojokerto, Lamongan, terutama Mojokerto itu, Mojokerto, Lamongan, Jombang, dan beberapa daerah lain. Ya kan? Kan ada istilah Mataraman, Tapal Kuda, dan lain sebagainya. Saya juga kurang hafal itu, Pak. Untuk daerah Pendalungan, ya ada. Cuman kalau dibandingkan dengan daerah lain, kita masih mungkin tidak terlalu menjadi prioritas. Tapi ini terbantu oleh Banyuwangi. Ya kan? Jadi, tapi saya terjadi kekhawatiran ini di dapil saya ini, jangan nanti jomplang. Banyuwangi sudah di level tertentu, Situbondo dan Bondowoso tertinggal. Itu yang harus kita bantu.
harusnya kita bantu Situbondo dan Bondowoso. Tapi secara umum ya memang menjadi kewajiban gubernur, menjadi kewajiban pemerintah provinsi untuk berkeadilan dalam membangun setiap wilayah. Walaupun tadi saya sampaikan kita tidak punya wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara wilayah konkretnya ya, saya kira itu ya. Oke, baik. Dan ke depan Pak, bagaimana DPRD juga dalam tugas pengawasannya, juga mungkin sebagai tugas budgeting juga untuk nanti ke depan infrastruktur, supaya infrastruktur itu lebih merata, kemudian juga dirasakan oleh banyak masyarakat di Jawa Timur begitu ya. Termasuk juga mungkin di daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau, misalnya daerah pegunungan atau yang agak, kita kan juga punya pulau-pulau terluar ya, kayak yang di Madura atau juga Bawean, atas lagi dan lain sebagainya. Jadi begini, ini kita lihat peta pertarungan di komisi aja, ya kan. Perjuangannya, udahlah kita nggak mau munafik lah. Perjuangannya yang perjuangan dapilnya. Nah, kebetulan di komisi D ini mayoritas dapilnya Madura banyak loh. Kalau dapil saya ini, saya, Bima, Dr. Agung, Pak Yoyo, ya lumayan. Maka ketika pertarungan anggaran itu, kegiatan, yang menjadi wajar. Karena ini di mitra kita, ya kita hajar ya. Diprioritaskan ke dapil. Ya itu manusiawi. Ya. Secara politik manusiawi. Betul. Nah tetapi kemudian untuk daerah-daerah yang sudah kelihatan kasat mata memang harus diprioritaskan, tentu kita tetap berjuang ke sana. Jadi masing-masing, ya itulah. Komisi D ini kan yang ada dapilnya yang tidak ada di komisi D, yang mungkin agak sedikit kurang, ya, wajar ya. Itu, saya kira itu ya. Baik Pak, mungkin terakhir harapan ke depan untuk infrastruktur kita di tengah mungkin efisiensi yang terjadi atau pengurangan TKD dan lain sebagainya, supaya pertumbuhan ekonomi tetap bertumbuh begitu sesuai harapan dan sesuai target karena infrastruktur. Silakan. Jadi yang pertama-tama mudah-mudahan badai efisiensi ini cepat berlalu. Kalau sudah mengatasnamakan efisiensi, maka kemudian kita akan ada pengurangan terhadap belanja-belanja infrastruktur. Nah, oleh sebab itu, pertama adalah mudah-mudahan ekonomi kita secara nasional juga harus meningkat. Maka kemudian kita ini kan masih defisit anggaran APBN. Mudah-mudahan defisit anggaran itu kemudian dapat tertutupi, karena terus terang ya sebagian besar APBN kita juga membayar hutang. Maka kemudian terjadi defisit anggaran. Defisit anggaran kemudian mempengaruhi adanya TKD. Gampangannya seperti itu. Nah oleh sebab itu harapannya ya tentu mudah-mudahan uang kita besok banyak, kan gitu. Amin. Yang kedua adalah bahwa ayolah kita coba mengurangi belanja-belanja yang tidak terlalu prioritas. Belanjakan saja infrastruktur yang kemudian itu sudah waktunya harus dibangun. Nah, bicara infrastruktur itu kan khususnya jalan dan jembatan, itu tidaklah berdiri sendiri. Oke, katakanlah itu jalan provinsi, tapi kemudian sambungannya ada jalan kabupaten, ada jalan nasional. Maka dibutuhkan sebuah sinergitas yang baik antar semua pemerintahan daerah maupun kementerian. Saya seringkali ketika itu kemudian misalnya katakanlah Kali Lamong yang selalu banjir itu Gresik itu, kita mau duduk bersama, ternyata itu wilayahnya kementerian, balai besar, maka diperlukan koordinasi, termasuk sharing-sharing anggaran demi kepentingan bersama. Saya kira itu ya. Baik, sinergi, kolaborasi, dan juga mungkin komitmen bersama yang dibutuhkan begitu ya. Pak Martin, terima kasih sekali lagi. Tidak terasa ya. Wawasannya tidak terasa ya Pak. Sampai di kode-kode tadi apa Berarti harus datang lagi ke sini Pak. Baik. Ya mudah-mudahan ya. Nanti kita bisa bertemu lagi. Siap, sehat dan sukses paling selalu tidak Pak Martin. Membahas isu-isu yang sangat ada di masyarakat. Betul sekali, relevan sekali dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan untuk dulur Jatim semua, terima kasih atas kebersamaan Anda. Cecil Kaswarizona, sampai jumpa.